Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menanggapi kejadian tragis di Sumatera Barat. Ada seorang ayah membunuh anak tirinya gara-gara anak tirinya memberitahu keberadaan ayahnya yang sedang ditagih oleh rentenir. Saya ucapkan berbelasungkawa kepada adik Angel yang meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah dan insya Allah surgalah tempatmu dek, karena orang yang dibunuh itu masuk kategori mati syahid. Amin. Atas kejadian itu saya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama, tidak semua ayah tiri itu kejam, tidak semua ayah kandung itu baik. Hal ini saya melihat yang berbagai macam tappingan di media sosial, seolah-olah para janda takut mau nikah lagi karena khawatir kejadian serupa terjadi pada dirinya. Yang paling penting, kalau kita mau menikah lagi, baik posisi kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, pastikan yang soleh atau solehah, orangnya rajin ibadah kepada Allah. Yang kedua, dia masuk kategori orang yang waras, artinya bukan yang mentalnya rusak. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya menjadi anak tiri atau menjadi ayah tiri atau menjadi ibu tiri, sebaiknya komunikasi itu agar lebih hati-hati. Kenapa? Umumnya yang namanya tiri-tiri itu hubungannya tidak terlalu dekat, tapi tidak semuanya ya. Saya ingin berikan contoh. Kalau kita posisi sebagai anak tiri, kalau bisa jangan mudah-mudah marah dengan ayah tiri, jangan mudah-mudah selalu menyalahkan dengan ayah tiri, dan juga jangan terlalu dekat juga dengan ayah tiri. Kenapa? Karena bisa terjadi perzinahan, perselingkuhan, karena setan tuh ada di mana-mana. Gini loh, tingkat ayah tiri itu sayangnya dengan anak tiri itu berpotensi berubah menjadi tidak sayang, atau berpotensi yang tadinya sayang sebagaimana ayah kandung kepada anak ini berubah sayang nafsu. Jadi perlu dibatasi ya. Begitu juga ibu tiri dengan anak tiri ataupun sebaliknya. Intinya harus hati-hati. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati juga dalam bersikap, karena semua kemungkinan bisa terjadi. Dan yang ketiga, inilah yang namanya bahayanya rentenir, orang yang disebut lintah darat. Dalam berita ini kan disebutkan gara-gara anaknya memberitahu keberadaan ayahnya yang sedang ditagih rentenir. Ini menunjukkan yang pertama, begitulah cara rentenir, baik rentenir online maupun rentenir bukan online. Ya kadang-kadang brutal cara menagihnya. Orangnya nggak ada, cari anaknya nggak ada, cari istrinya. Begitulah kejamnya para rentenir itu ya, melakukan dengan berbagai macam cara, kadang menggunakan ancaman. Banyak kejadian di tempat kita ini. Kadang bapaknya dicari misalnya, Pak, kalau bapak tak mau bayar utang, awas anakmu akan saya ambil. Begitulah cara mereka, saking brutalnya. Itulah makanya agama sangat melarang orang menggunakan uang riba. Jadi kalau bisa kita jangan berhubungan dengan para rentenir dengan kedok apapun. Kita kalau butuh uang, sebenarnya kan pemerintah sudah cukup membuka ruang kepada masyarakat untuk meminjam dana pemerintah. Di setiap kabupaten kota ada koperasi dan UKM. Itu dana tuh banyak di mereka itu. Semua bank, BUMN memfasilitasi kredit KUR
ya kredit usaha rakyat. Sebenarnya kan kalau minjam itu hanya batas 25 juta, 50 juta kan tanpa agunan. Yang jelas. Jadi kenapa sih tak menggunakan yang punya pemerintah saja? Saya dapat informasi dari berbagai macam daerah ya yang saya tahu saya. Umumnya dana pemerintah yang dikucurkan di perbankan, yang dikucurkan di koperasi, itu umumnya balik lagi tak terserap. Ada beberapa kemungkinan. Ya petugas banknya yang memang mau main macam-macam, tidak mau mengucurkan, atau kita yang tidak paham. Itulah pentingnya sosialisasi dari pemerintah daerah, perbankan agar memberitahu kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga kan di setiap daerah ada LAS, lembaga amil zakat, ada BAS. Agar hal-hal ini tidak terjadi lagi, mari kita lembaga-lembaga sosial ini bantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Ingat ya, yang namanya kebaikan yang menyebabkan kita masuk surga bukan hanya rajin membaca Quran, bukan hanya rajin pergi haji, bukan rajin puasa, tapi kita juga membantu ekonomi saudara kita yang lemah. Kemudian yang terakhir, kalau kita ini punya hutang, pastikan punya skala prioritas. Pastikan hutang itu untuk memutar roda ekonomi. Maaf, bukan untuk merokok, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk happy-happyan, bukan.